Lembaga pemeringkat Standard & Poor's menaikkan peringkat Indonesia dari double B plus menjadi triple B minus. Memang ini masih level yang paling rendah dari layak investasi. Masih ada 10 tingkat ke atas sebelum kita mencapai grade triple A. Namun ini sesuatu yang pantas kita nikmati sebagai sesuatu keberhasilan karena inilah baru pertama kalinya S&P memberikan layak investasi kepada Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana dari rating ini bisa betul-betul diaplikasikan untuk membuat Indonesia menerima banyak investasi dan dengan itulah kita kemudian bisa membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saatnya ekonomi lepas landas bersama saya Suryo Patomo, inilah Economic Challenge. Seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leonard Samosir. Leo. Ya Mas Tommy. Akhir pekan lalu kita dapat peringkat yang membanggakan, pantas kita untuk bersuka cita. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini? Ya Mas Tommy dan pemirsa Economic Challenges pada malam ini memperoleh kehormatan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara. Prof. Suha, selamat malam. Kemudian Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Anton Junus Supit. Pak Anton, selamat malam. Malam. Kepala Ekonom BCA, David Sumual. Bung David, selamat malam. Dan Direktur Core Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam. Itu Mas Tommy dan pemirsa yang nanti akan bersama-sama mencari tahu setelah dinaikkan peringkatnya menjadi layak investasi, kemudian apa, Mas Tommy? Baik, Leo, nanti coba kita dalami setelah dapat peringkat layak investasi, apa yang akan dan perlu kita lakukan. Ya. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kebangkitan perekonomian Indonesia sudah terlihat di depan mata. Pasca ditetapkannya Indonesia sebagai negara layak investasi oleh lembaga pemeringkat kredit S&P Global Ratings. Sejumlah kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dinilai mampu membuat perekonomian Indonesia semakin tangguh dan siap dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian. Keputusan S&P menaikkan peringkat kredit ini menggenapi 2 lembaga pemeringkat lain, Fitch dan Moody's, yang telah lebih dulu menyematkan Indonesia sebagai negara layak investasi. Pasca ditetapkan sebagai negara layak investasi oleh ketiga lembaga pemeringkat kredit, diharapkan mampu menarik arus investasi masuk ke Indonesia secara masif dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Bahkan 3 bulan jelang pengumuman S&P, tercatat 28 triliun dana asing telah mengalir ke pasar modal dan membuat indeks harga saham gabungan mengukir rekor tertingginya. Pemerintah harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk segera menyetarakan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Namun sanggupkah ekonomi Indonesia lepas landas? Leo, Ya, Mas kalau Tommy. dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti apa sebetulnya peringkat layak investasi Indonesia itu? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang akan memberi gambaran kepada kita sebetulnya apa makna dari dinaikannya peringkat Indonesia oleh Standard & Poor's. Seperti sudah kita ketahui pada Jumat pekan lalu, Standard & Poor's Global Ratings menaikkan peringkat kredit Indonesia dari double B plus menjadi triple B minus. Ini menjadikan Indonesia layak untuk investasi dengan outlook yang tetap stabil. Ketika kita menyentuh level triple B minus ini sebetulnya di bagian paling bawah untuk layak investasi, di bagian paling atas adalah triple A. Kita lihat sebetulnya apa yang membuat kemudian S&P memberikan kenaikan peringkat itu. Republik of Indonesia, ini ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh Standard & Poor's ditekankan pada fiscal assessment. Kita melihat di sini fiscal assessment untuk fleksibilitas dan performance itu diberikan nilai netral. Kemudian fiscal assessment untuk beban hutang atau debt burden itu diberikan nilai strength. Ini cukup kuat. Kalau kita melihat sebetulnya apa yang menjadikan ini menjadi penting. Kenapa Indonesia harus punya peringkat layak investasi? Kita lihat perbandingan peringkat kredit untuk negara-negara ASEAN. Indonesia sebelumnya memang sudah diberikan peringkat layak investasi oleh lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch. S&P memberikan triple B minus dengan stabil. Kita lihat Malaysia, negara tetangga kita, sudah memperoleh single A minus.
Filipina memperoleh triple B, ini satu tingkat di atas kita. Thailand sudah triple B plus, 2 tingkat di atas kita. Singapura memperoleh triple A. Ini adalah lembaga peringkat paling tinggi yang diberikan oleh Standard & Poor's. Mungkin bandingannya adalah Amerika Serikat. Sementara Vietnam sedikit di bawah kita dengan peringkat double B minus dengan outlook-nya stable. Kita lihat sebetulnya bagaimana dengan penerimaan pemerintah Indonesia. Kita lihat setiap tahun sebetulnya sudah mulai ada peningkatan. Ini data yang kami peroleh dari Trading Economics menunjukkan peningkatan penerimaan pemerintah. Tetapi di saat bersamaan hutang pemerintah itu membuat juga defisit anggaran semakin membesar. Walaupun sampai sekarang ini relatif terkendali dan itulah yang dinilai oleh Standard & Poor's membuat satu faktor penting untuk menaikkan peringkat layak investasi. Kita lihat rasio utang terhadap PDB di tahun 2016 diperkirakan sekitar 27,7% untuk Indonesia. Ini data yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat data itu, maka sebetulnya berapa besar utang pemerintah pusat. Kalau kita setarakan dengan triliun rupiah, maka total utang pemerintah adalah sekitar 3.549 triliun rupiah. Atau kalau kita mau pakai besaran lain, 3,5 kuadriliun rupiah. Ini per 31 Januari 2017 kami peroleh dari Kementerian Keuangan. Pertanyaannya apakah itu posisinya aman? Kita lihat sebetulnya dari total PDB, PDB adalah total ekonomi di Indonesia, ternyata penerimaan pemerintah baik dari pajak maupun penerimaan lain itu hanya sekitar 13,7%. Tidak ada sampai 20%. Ini adalah estimasi tahun 2016 dan itu membuat Indonesia di peringkat 198 dari lebih dari 200 atau 300 negara di dunia. Kita lihat bagaimana perbandingan hutang kepada penerimaan. Kita lihat di tahun 2016 utang pemerintah dibandingkan penerimaan pemerintah menurut Standard & Poor's adalah sekitar 200,8%. Tetapi karena kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup ketat, kita melihat prediksinya untuk Standard & Poor's adalah ini akan terus menurun. Di 2017 diperkirakan debt to revenue-nya adalah 194% dan di tahun 2020 diperkirakan akan 187%. Pertanyaannya kalau itu sudah dilakukan dan kalau itu mungkin bisa dilakukan, bagaimana kemudian Indonesia bisa membuat peringkat layak investasi ini benar-benar berguna, Mas Tommy? Baik. Saya ingin mulai dari Pak Suhasil. Pak Suhasil, apa sih pentingnya peringkat dari S&P ini? Jadi begini Mas Tommy, S&P kan bukan yang pertama menaikkan peringkat utang kita menjadi investment grade. Sebelumnya Indonesia itu telah mendapatkan investment grade dari Fitch dan Moody's. Lalu kemudian sekarang S&P. Yang S&P yang sekarang ini sebenarnya juga banyak yang menganggap sebagai udah terlambat sekali. Kita harusnya udah layak investasi dari beberapa tahun yang lalu, tetapi S&P baru menaikkan sekarang. Nah, sebabnya banyak, tapi pertanyaannya adalah kenapa penting? Ini penting karena ini melengkapi keseluruhan investment grade dari berbagai macam lembaga peringkat. Apa artinya? Artinya yang paling pertama adalah pengakuan bahwa kita, Indonesia, mengelola perekonomian kita dengan arah yang benar. Pengakuan ini penting karena bagaimanapun juga perekonomian Indonesia itu terhubung dengan ekonomi internasional. Kita harus menunjukkan kepada dunia internasional kita ngelola yang baik supaya investasi bisa masuk. Kenapa investasi masuk? Supaya kita bisa membangun lebih banyak. Investasi yang masuk itu berbagai macam bentuknya. Bisa foreign direct investment, penanaman modal langsung, dan juga portfolio investment. Portfolio investment masuk ke kita juga penting supaya menggairahkan perekonomian Indonesia, juga bisa masuk dalam bentuk obligasi pemerintah. Ini juga penting karena tadi dihubungkan oleh Pak Leo ke arah hutang. Apakah dengan layak investasi yang komplit dari Fitch, Moody's, dan S&P ini efeknya apa? Efeknya adalah membuat kalau Indonesia akan berhutang lagi, maka hutang itu kemungkinan besar bunganya akan lebih murah. Berapa lebih murah itu? Bisa berbagai macam skenario ini, tergantung tenornya, apakah kita sedang bicara yang setahun atau yang 5 tahun atau yang 30 tahun. Tetapi dia akan ada lebih rendah. Lebih rendah. Kalau dia lebih rendah berarti kita bisa lebih efisien. Kalau lebih efisien berarti uang yang ada bisa kita pakai untuk pengeluaran yang lain.
semakin kita naik ratingnya, tadi ditunjukkan kita masih paling bawah tapi sudah investment grade. Paling bawah, kalau dia naik ke atas bisa lebih murah lagi. Naik ke atas bisa lebih murah lagi. Bisa turun tidak peringkat itu Pak? Bisa. Apa yang membuat kita supaya tidak turun dan tapi terus naik ke atas? Betul, itu pertanyaan bagus. Peringkat kita itu selalu diakses, selalu dinilai, biasanya itu setiap tahun. Nah, ketika diakses setiap tahun itu mereka melihat ngelola kebijakan fiskalnya benar atau enggak. Ya. Revenue-nya masuk atau enggak. Income naik atau enggak. Lalu kemudian bagaimana hubungannya antara variabel-variabel tadi, antara revenue dengan hutang kita. Lalu sektor realnya bisa diperbaiki atau tidak. Kalau kita gagal, kita bisa diturunkan. Nah, di dalam dunia yang seperti sekarang, yang dimana terjadi ketidakpastian sangat tinggi. Ceritanya Amerika, teman-teman tahu semuanya Amerika ada uncertainty. Lalu kemudian kalau baca ceritanya Brazil, barusan beberapa minggu ini, itu akan menciptakan uncertainty dan saya yakin bahwa itu selalu diperhatikan oleh lembaga rating. Kalau nggak benar kita ngelola negara, dia akan turunkan kita. Tapi kalau kita benar, dia akan naikkan kita. Baik. Pak David, apa yang kemudian harus dilakukan supaya kemudian kita bisa merasakan dari peringkat yang naik ini sesuatu yang real bisa kita dapatkan? Ya, memang ini ada 3 hal tadi sudah disampaikan oleh Mas Wa. Itu pertama confidence ya. Kita berharap jangka panjang nih sektor real yang sifatnya horizon lebih panjang ini lebih berani lagi masuk ke Indonesia. Dan memang PR dari kita ini sekarang bagaimana mengalokasikannya dengan efisien dan efektif. Dana yang kemungkinan nanti akan masuk, termasuk juga di obligasi, di pasar modal yang lainnya ini bagaimana. Karena dengan rating kita di-upgrade tentu juga bank-bank asing juga akan mulai melirik Indonesia ya. Jadi dengan rating kita di-upgrade itu juga mereka juga alokasi modalnya juga akan berkurang ya. Risk weight capitalnya itu akan berkurang. Hari Jumat lalu Pak David tiba-tiba di pasar modal itu capital inflow-nya begitu tinggi, kemudian indeksnya naik juga begitu tajam. Apakah itu karena memang ya sebenarnya investor sudah mengantisipasi sebagian besar bahwa ada kemungkinan rating upgrade dari S&P ya. Dan mungkin yang kita harapkan juga nantinya mulai masuk juga yang investor-investor konservatif ya. Jadi investor-investor misalnya dana pensiun, hedge fund yang mensyaratkan ketiganya harus investment grade ya, Moody's, Fitch maupun S&P. Lalu juga lembaga-lembaga asuransi yang horizonnya lebih jangka panjang mulai masuk ke Indonesia. Dan seperti Mas Wa katakan tadi juga bisa menurunkan biaya bunga kita ya ke depannya. Baik, nanti coba ingin kita dalami lagi. Apa yang kemudian perlu dilakukan lagi supaya kemudian paling tidak tempatnya Pak Anton ini bisa merasakan geliat dari peringkat investasi ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Channel.